Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Janatin Alia, mahasiswa Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang berwudu, bersesuci untuk menghadap Tuhan Subhanahu wa taala. Apa sih wudu itu? Wudu secara bahasa berarti bersuci atau membersihkan diri. Secara istilah atau secara syariat, wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air suci dan mensucikan. Dimulai dengan niat dan diakhiri dengan mendoakan kebaikan. Wudu bukan hanya membersihkan kotoran yang tampak, tapi juga mensucikan jiwa dari dosa-dosa kecil. Dalam perspektif spiritual, wudu adalah momen refleksi dan persiapan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat berwudu dibagi menjadi dua macam. Satu, syarat wajib dan dua, syarat sah. Syarat wajib, satu, harus beragama Islam. Dua, harus sudah baligh atau mumayyiz, dapat membedakan antara suci atau tidak. Yang ketiga adalah berakal sehat. Yang keempat, dalam keadaan suci. Artinya bagi seorang wanita itu kan ada masa haid, di mana dia tidak boleh untuk sholat. Jadi dalam berwudu kita harus dalam keadaan suci. Yang kemudian adalah syarat sah. Syarat sah ada 5. 1. Menggunakan air yang suci dan mensucikan. 2. Air dapat mengalir sampai ke kulit. Artinya jika tangan kita dihalangi sesuatu, air itu tidak bisa menyentuh kulit kita, itu dikatakan tidak sah berwudunya. Seperti itu. Yang ketiga adalah mengetahui anggota tubuh yang wajib dibasuh. Yang keempat, dilakukan sendiri jika mampu. Yang kelima, dilakukan secara tertib sesuai dengan urutan. Selanjutnya, rukun-rukun berwudu. Rukun-rukun berwudu di sini ada 6. 1. Berniat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, membasuh kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Yang keenam adalah berurutan atau tertib. Kemudian, sunnah-sunnah berwudu. Selain rukun yang wajib, terdapat amalan-amalan sunnah yang dianjurkan dalam berwudu. 1. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai wudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur sampai 3 kali. Yang keempat, membersihkan hidung dengan memasukkan air dan mengeluarkannya. Yang kelima, menyapu telinga bagian luar. Yang keenam, menyapu tengkuk itu di sini ya. Ketujuh, membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali, kecuali kepala cukup sekali. Kemudian 8, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Jadi kalau kita ingin berwudu, disunnahkannya mendahulukannya itu dari sebelah tangan kanan atau sebelah bagian anggota tubuh yang sebelah kanan, seperti itu. Yang ke-9 yaitu membaca doa setelah berwudu. Kemudian apa sih hal-hal yang dapat membatalkan wudu itu? Yang pertama adalah keluar sesuatu dari dubur atau kemaluan seseorang. Seperti buang air kecil, buang air besar, kentut, seperti itu. Itu yang dapat membatalkan wudu. Yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal itu artinya karena kita tertidur nyenyak, kemudian pingsan, dan kemudian mabuk dan juga gila. Itu yang dapat membatalkan wudu juga. Jadi kalau sampun tidur, kita sebelum tidur kita mempunyai wudu, tapi kita tertidur nyenyak, sangat lelap, jadi kita itu dianjurkan untuk berwudu kembali karena wudunya sudah dianggap batal. Seperti itu. Karena dalam keadaan kita tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang keluar di antara kedua kemaluan kita. Seperti itu. Yang kelima adalah muntah
Yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan ya. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Seperti itu. Tanpa penghalang, artinya kulit dan kulit itu bersentuhan. Jadi tidak ada kain. Misal kalian punya wudu tapi kalian memegang seorang laki-laki dengan ada penghalang seperti baju, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kalian bersalaman, itu kan di antara telapak tangan kita kan tidak ada suatu penghalang seperti itu. Tapi kalau memegang bahu atau memegang area yang ada penghalangnya seperti kain atau seperti baju, itu tidak dapat membatalkan wudu. Seperti itu. Yang terakhir adalah tata cara berwudu. 1. Membaca niat berwudu. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim juga tidak apa-apa. Yang kedua adalah membasuh wajah sebanyak 3 kali secara merata dari tumbuhnya rambut sebelah sini sampai dagu. Yang ketiga, membasuh tangan kanan dari ujung jari hingga siku sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh tangan kiri dari ujung jari hingga siku sebanyak 3 kali. Sama ya. Kemudian yang kelima, menyapu kedua telinga bagian dalam dan luar. Yang keenam, membasuh kaki kanan hingga ujung jari ke mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kaki kiri dari ujung jari hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah membaca doa selesai berwudu. Mungkin itu saja. Itu adalah ibadah yang sederhana namun memiliki makna yang mendalam. Melalui wudu, seorang muslim tidak hanya membersihkan secara fisik tubuhnya, tapi juga menyucikan jiwanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan wudu ini bukan hanya sekedar ritual rutin, tetapi juga momen spiritual yang sangat mendalam maknanya. Dengan memahami hikmah dan tata cara wudu yang benar, kita dapat merasakan kedamaian dan kesucian yang sesungguhnya. Semoga setiap kita berwudu, hati menjadi lebih bersih dan siap untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja video dari saya dan juga beberapa penjelasan. See you next video dan see you again. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.